Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Ardian Irsandi dari 12 KKSP 2. Di sini saya menjadi relawan jenazah untuk program pengurusan jenazah di SKI SMK Negeri 5 Surabaya. Di sini saya benar-benar ikhlas menjadi relawan jenazah dan tidak ada paksaan sedikit pun dari pihak manapun. Saya harapkan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bapak Ibu Pembina SKI, teman-teman ketakmiran dan anakku sekalian, baik yang putra maupun yang putri, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar bagaimana merawat jenazah sebagai kewajiban kita seorang muslim ketika ada salah satu dari saudara kita yang wafat, ya. Karena ini hukumnya fardu kifayah, maka semua di antara kita memiliki beban moral untuk belajar, karena kita tidak tahu siapa-siapa di antara kita nanti yang akan menanggung kewajiban ini di tengah-tengah masyarakat. Baik, ini kita mulai. Kita bagaimana memperlakukan jenazah ketika baru saja meninggal dunia. Ini kita contohkan teman kita di depan ini, kondisinya menghadapi kematian, ya, ketika sakaratul maut. Orang itu ada yang sakaratul mautnya tersiksa, ada yang dengan pertolongan Allah tanpa merasakan sakit kemudian bisa menghadap Allah dengan tenang, ya. Ini orang soleh, orang baik, jadi tidak perlu merasakan sakit yang berlebihan, ya. Jadi ketika di hadapan kita ini ada keluarga kita yang sakit keras, harus ada salah satu di antara kita yang tetap fokus bagaimana mengawal keluarnya ruh ini, ya. Mungkin ada di beberapa keluarga kita ini ada yang membacakan surat Yasin, ada yang membaca Ar-Ra', ya, surat Ar-Ra' itu ada yang membaca Al-Baqarah, ada yang lain, silakan. Tetapi harus ada salah satu yang benar-benar tetap mengawal, mendampingi saudara kita yang sakit ini, ya. Biasanya umumnya orang yang mau meninggal dunia itu dimulai dari arah bawah, itu suhu tubuhnya mulai dingin. Kenapa? Karena ruh itu dicabut, keluarnya ruh mulai dari bawah, mulai ujung ditarik dari atas ini. Maka ruh itu yang keluar yang paling akhir adalah bagian atas. Ketika ditinggalkan ruh, otomatis bagian kaki ini menjadi dingin, ya, menjadi dingin. Ketika disentuh itu dingin. Terus ketika ruh itu sudah mencapai di daerah jantung ke atas ini, biasanya umumnya telinganya ini sudah mulai lemas. Telinganya sudah mulai lemas. Itu salah satu tandanya. Jadi seperti tidak ada tulangnya begitu. Umumnya begitu. Kalau sudah begitu berarti sudah hanya tinggal menghitung detik saja sebenarnya itu. Atau beberapa menit saja. Kalau sudah seperti itu benar-benar harus fokus, ya. Orang sakaratul maut itu seperti sering saya sampaikan, ibarat orang itu berdiri di depan pintu. Di mana ruang dalamnya itu sesuatu yang baru, di luar itu yang sudah biasa dia temui, maka dia akan fokus di bagian yang belum dia temui. Disentuh bagian tangannya, telapak tangannya begini, ini tujuannya untuk apa? Untuk membawa kesadaran dia tetap di alam dunia, ya. Sekali ditekan begini sambil diingatkan Allah, Allah, gitu, ya, agar dia mengikuti bimbingan kita. Dilihat kalau nafasnya masih bagus, kesadarannya masih bagus, boleh dituntun dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh, ya. Di man akhiru kalamihi qaula la ilaha illallah dakhala jannah, itu dilihat kondisinya. Kalau sudah megap-megap, jangan la ilaha illallah, ya, terlalu panjang, cukup Allah, Allah, gitu aja. Dipastikan beliau mengakhiri umurnya, hayatnya dalam keadaan husnul khotimah dengan cara dibimbing seperti itu, ya. Nah, setelah kemudian selesai nazak, beliau secara kasat mata ini meninggal dunia, dipastikan bisa dilihat dari denyut nadinya yang paling kuat di daerah sini, dilihat ketika
sudah tidak ada denyut nadinya, umumnya ya itu sudah meninggal dunia. Kalau lewat nadi sini mungkin susah orang kalau tidak biasa megang ya. Dilihat dari sini kelihatan. Nah, kalau sudah begitu, menurut perkiraan kita beliau ini wafat, maka segera kita berikan pertolongan yang pertama. Misalnya ya kita sendiri atau hanya beberapa orang, tidak usah panik ya, tidak usah panik. Begitu meninggal dunia, kita yakini meninggal dunia, yang pertama adalah kita tutup matanya sampai mendelik atau terbuka ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditutup ya. Pertama, itu langkah pertama. Yang kedua, sampai golek talinya mana aja ini. Biasa nih ya, disendekapkan ya, sendekapno biar pumung durung kaku ya, pumung durung kaku ditoto. Kakinya misalnya ndak benar, dia diluruskan, kakinya diluruskan biar pas. Biasanya orang meninggal itu apa gitu bahasanya, terbuka mulutnya ya, terbuka, diikat biar tidak terbuka mulutnya. Cari kain yang halus, yang tidak kasar, supaya tidak menyakiti ya. Tangannya ini juga diikat saja, sendekapnya ini biar tidak lepas. Karena nanti kalau sudah kaku, susah nanti. Sebagian kakinya ya, biar tetap lurus. Nah, biar tetap lurus, tidak buka. Setelah itu kita tutup, jangan dibiarkan terbuka, ditutup nggih. Tutup. Nah, gini. Kalau misalnya posisi tempat tidurnya di rumah itu posisinya menghadap timur barat dan bisa diputar seperti ini, utara selatan, maka yang paling bagus posisinya seperti ini, utara selatan. Kalau tidak memungkinkan, tidak usah dipaksakan, biarkan tetap timur barat ya. Di posisi yang baik seperti ini, utara selatan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru sampean bisa keluar rumah untuk ngabari tetangga, manggil Wak Mudin, bilang Pak RT dan seterusnya. Jangan seperti tadi, ketika sudah meninggal dunia langsung ditinggal lari, jangan. Nanti kamu balik ini posisinya kaku nanti ini. Jadi apa istilahnya? Pertolongan pertama pada orang yang baru meninggal dunia dibeginikan dulu, baru sampean keluar. Ya, baru keluar, kasih tahu tetangga dan sebagainya, minta pertolongan orang lain untuk perawatan yang lebih detail. Paham ya sampai sini ya? Baik. Setelah ini Pak Mudin sudah datang dan sebagainya, berarti harus kita persiapkan tempat untuk memandikan, untuk mengkafani dan seterusnya. Sekarang kita lihat tempat untuk memandikan, sudah disiapkan tadi ya. Kafannya di sini, mengkafaninya di sini. Sekarang kita tata kafannya. Sebelum jenazah ini dimandikan, maka harus disiapkan kafannya. Jangan dimandikan dulu kemudian baru menyiapkan kafan, terlalu lama nanti. Begitu selesai dimandikan, langsung ke tempat kafan, posisi sudah siap ya. Jadi kafan ditoto di sini, biarkan aja dulu kafan ditoto sambil teman-teman yang lain menyiapkan tempat untuk mandi ya. Kita menyiapkan kafannya. Untuk laki-laki kainnya 3 lapis ya. Nah, 3 lapis itu, ini kemarin kita menyiapkan kafan itu ukuran 11 meter ya, ukuran 11 meter. Ini sudah diukur, panjangnya jenazah sudah diukur, kainnya sudah kita potong. 11 meter itu kita potong menjadi 4 bagian. Memang nanti 3 lapis, tetapi potongannya 4. Kenapa? Karena lapisan yang paling bawah itu kalau menggunakan 1 lapis begini, ini tidak cukup nanti ketika dilipat. Harus 2 kain jadikan 1, dijahit di tengah ya, dijahit. Ini sudah ada, semoga saja cukup ini ya. Ini sudah dijahit ya, jahit tengah ini. Ini nanti yang bagian paling bawah, ini 2 kain kan jadi 1, 2, 3 ya, nanti 3 lapis. Baik, sekarang kita siapkan. Yang paling bawah adalah talinya.
Nah, kenapa panjangnya tidak sama? Karena yang paling panjang ini nanti digunakan untuk bagian tengah, bagian tubuh. Kita bisa menggunakan 3, bisa menggunakan 5. Kita sepakati mau pakai berapa? 3 atau 5, Ustaz? Kalau 5 ada nggak? Ada nggak tali lagi? Buat lagi. Buat lagi aja, nggak apa-apa. Kita pakai 5 tali ya. Berarti di atas 1, 2 itu di atas sendakapan sini nanti 1, 2, 3 di sini, 4 di sini di pas apa namanya ini lutut, 5-nya di bawah. Oke. Ini panjangnya udah 2 kok. Yang bagian kaki. Tengah ini ya. Jadi ini kan kepala, kaki. Ya itu cukup. Cukup itu. Cukup. Panjang 1 ya, Ustaz? Kepala gitu. Yang kaki. Kan di bagian paha ada contohnya. Kipasnya di mana? Ini aja yang tadi. Ya, kita pakai 5 tali ya. 3 boleh, 5 boleh, tapi ganjil ya, 3 atau 5. Terus kain yang paling bawah kita siapkan. Tunggu. Ini kayak ini kak, ini kak cukup kak di benak no, kak dibongkar ini ceritanya. Mari. Jadi pakai yang mana? Ini ya. Oh panjangan ini, panjangan potong aja. Potong dulu. Turun, kamu. Mana guntingnya? Guntingnya Jul. Guntingnya mana? Gak apa-apa. Ini yang terlalu pendek. Itu kependekan itu. Ayo Bun. Potong gitu. Sik, pas. Oke, yuk. Nah, untuk lapisan yang kedua dan yang pertama, diingat-ingat jangan pas tengahnya begini, naruhnya jangan pas tengah begini, tapi agak minggir. Oke, agak minggir sini. Udah gini. Nah, agak minggir begini ya. Jadi tidak pas tengah tadi, agak minggir sedikit ini. Ya, dilebihkan sedikit. Oke, terus ini. Begitu juga yang sama, tidak dipaskan tengah, tapi nah ini agak sini. Sudah 1, 2, 3. Atas sendiri kita siapkan untuk apa bahasanya, celananya ya, celananya. Ini kemarin sudah saya buat, jadi kain dipotong biasa begini, terus kemudian digunting ya, cara guntingnya begini, dilempit, dilipat begini, nah dipotong, potong sedikit, jadinya nanti begini, ya jadinya begini, sebuah tali, dimasukkan gini aja. Nah ini gunanya untuk celananya nanti, bagian pas kubulnya ya. Pas kubulnya yang ada talinya taruh di atas, kira-kira mana talinya tadi, kira-kira. Udah, ini kafan sudah selesai, berarti jenazah ini siap untuk dimandikan ya. Kafan sudah selesai, kapas-kapasnya sudah siap Ibu. Kapas nih, kapas ini
Ini untuk yang lebar ini untuk bagian kubulnya ya, bagian kubulnya. Kecil-kecil ini bisa, ini untuk penutup wajahnya nanti, wajah kecil-kecil ini bisa digunakan nanti pas posisi di ketiak kanan kiri ya, kemudian di apa ini pangkal paha ini diberi ya, di ujung kaki dan sebagainya. Semua kapas ini diberikan wewangian serbuk kayu gaharu itu sama minyak wangi. Minyak wanginya, Bu. Minyaknya sudah ada ya, dikasih minyak. Nah, kasih minyak begini sama bubuk minyak tadi, bubuk kayu gaharu itu ya. Ampun, udah selesai. Ini minta tolong teman-teman putri ya, mungkin bisa dihaluskan kapur barusnya nanti untuk sini ya. Baik, saya minta tolong beberapa orang membantu untuk mengangkat jenazah ini ke tempat memandikan. Kita mandikan sama-sama, monggo.